Halo teman-teman semuanya, kami dari Sekolah SMA RK Bintang Timur Ranto Prabu. Jadi, manusia itu memiliki salah satu ciri, yaitu peka terhadap impuls atau rangsangan. Nah, teman-teman, karena manusia peka terhadap rangsang, maka manusia itu memiliki reseptor, jenis-jenis reseptor. Ada fotoreseptor, fonoreseptor, termoreseptor, kemoreseptor. Nah, telinga kita ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, telinga luar. Telinga luar yang dapat kita lihat secara langsung. 3 bagian telinga luar, daun telinga, gendang telinga, telinga bagian tengah. Nah, telinga ini berfungsi memperkuat getaran suara sebelum diteruskan ke telinga dalam. 3 bagian telinga tengah, tulang mertil, tulang landasan, tulang sungrudi atau stap. Telinga bagian dalam yang berfungsi mengubah getaran menjadi infus saraf dan menjaga keseimbangan tubuh. Terdapat 4 bagian telinga dalam. Yang pertama ada vestibula, yang kedua koklea, yang ketiga kanalis seminaricularis, yang keempat saraf auditori atau saraf pendengaran. Nah, di sini pertama kita akan membahas bagian telinga luar. Nah, yang pertama ada daun telinga atau pinna, tersusun atas tulang rawan elastin yang memiliki fungsi menangkap gelombang suara dan menyalurkannya ke bagian dalam telinga. Selanjutnya, gelombang suara tadi akan disalurkan ke liang telinga. Pada liang telinga terdapat kotoran telinga yang melindungi telinga dari debu dan kuman. Nah, yang berfungsi meneruskan gelombang suara dari daun telinga terdapat rambut halus dan serumen atau kotoran telinga yang melindungi telinga dari debu dan kuman. Nah, yang berfungsi meneruskan gelombang suara dari daun telinga. Dan yang kedua ada telinga bagian tengah. Yang ketiga ada tulang martil atau meleus. Salah satu dari 3 tulang kecil di telinga tengah yang berbentuk menyerupai palu, berfungsi menghantarkan getaran mekanis dari gendang telinga ke tulang landasan dan tulang sunggurdi. Terakhir ada telinga bagian dalam. Yang ketujuh ada koklea, ke-8 vestibula yang terdiri dari sakula, yang kedua urticula. Telinga dalam yaitu koklea yang memiliki bentuk seperti siput. Struktur koklea tingkat opal, tingkat bulat, saraf, organ korti, skala timpani, membra tektorial. Tingkap opal atau jendela opal berfungsi menerima getaran suara atau stapes. Sedangkan tingkap bulat atau jendela bunda berfungsi mengurangi tekanan dari gelombang suara yang dihasilkan jendela opal. Selanjutnya, koklea dapat disebut dengan rumah siput. Nah, koklea tersebut memiliki struktur. Yang pertama, skala media. Yang kedua, skala vestibuli. Yang ketiga, skala timpani. Yang keempat, organ korti. Yang kelima, ada saraf auditori. Yang enam, membra basiler. Yang ketujuh, membran Risner. Yang kedelapan, membra tektorial. Jadi koklea atau rumah siput jika diperbesar gambarnya akan seperti ini. Nah, si koklea ini memiliki struktur. Yang pertama, Skala timpani. Yang keempat, organ korti. Yang kelima, ada saraf auditori. Yang enam, membra basiler. Yang ketujuh, membran Risner. Yang kedelapan, membra tektorial. selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gangguan indera pendengaran. Gangguan indera pendengaran merupakan keadaan ketika telinga tidak dapat menerima atau menghantarkan bunyi dengan baik sehingga pendengaran kita terganggu. Nah, teman-teman, ada jenis-jenis gangguan pendengaran. Yang pertama, tuli. Tuli adalah gangguan yang menyebabkan seseorang sulit atau tidak dapat mendengarkan suara. Tuli ini dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, tuli konduktif, dan yang kedua, tuli sensor neural. Nah, tuli konduktif ini adalah gangguan pada telinga luar atau telinga tengah yang menghambat suara mencapai telinga dalam. Ada penyebabnya. Yang pertama, penumpukan kotoran di telinga. Yang kedua, infeksi pada telinga. Yang ketiga, pecah gendang telinga. Yang keempat, kerusakan telinga pendengaran. Gejala yang terjadi, suaranya terdengar pelan, telinga terasa tersumbat. Sedangkan tuli sensori neural adalah gangguan karena kerusakan koklea atau rumah siput. Penyebab tuli sensori neural
Yang pertama, suara terlalu keras. Yang kedua, penuaan. Yang ketiga, kerusakan saraf. Dan yang keempat, obat tertentu. Gejalanya, sulit memahami pembicaraan, pendengarannya menurun permanen. Yang kedua ada otitis atau infeksi telinga. Otitis adalah peradangan pada telinga akibat infeksi bakteri atau virus. Otitis dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama otitis eksterna dan otitis media. Otitis eksterna atau telinga luar terjadi infeksi pada saluran telinga luar. Otitis media atau telinga tengah yang terjadi infeksi pada telinga tengah. Gejalanya ada 5, tetapi yang saya jelaskan ada 4. Yang pertama nyeri telinga, yang kedua keluar cairan, yang ketiga demam, dan yang keempat pendengaran menurun. Yang ketiga tinnitus. Tinnitus adalah gangguan berupa bunyi berdeging, mendesis, atau berdetak di telinga tanpa adanya sumber suara dari luar. Ada penyebab tinnitus. Yang pertama paparan suara keras, kelelahan, gangguan saraf, efek obat tertentu. Gejalanya telinga berdeging terus-menerus, sulit tidur atau berkontraksi. Yang keempat ada pecah gendang telinga. Gendang telinga dapat robek akibat tekanan atau benturan keras. Penyebabnya ledakan suara keras, membersihkan telinga terlalu dalam, infeksi berat, dan benturan. Gejalanya nyeri mendadak, pendengaran menurun, keluaran cairan atau darah. Yang kelima penumpukan serumen. Nah teman-teman, serumen ini adalah kotoran pada telinga. Jika terlalu banyak serumen pada telinga dapat menghambat pendengaran. Nah, ada gejala serumen. Yang pertama, telinga terasa penuh. Yang kedua, pendengaran berkurang. Yang ketiga, kadang berdeging. Pencegahan yang dapat kita lakukan, jangan mengorek telinga terlalu dalam. Yang kedua, bersihkan telinga dengan benar. Yang keenam, ada penyakit Meniere. Penyakit Meniere adalah gangguan pada telinga dalam akibat penumpukan cairan. Yang pertama itu vertigo atau pusing berputar. Yang kedua telinga berdeging, yang ketiga pendengaran menurun, dan yang keempat mual. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pengecap pada manusia atau lidah. Indera pengecap adalah alat indera manusia yang berfungsi mengenali rasa makanan dan minuman. Organ utama yang terdapat dalam indera pengecap adalah lidah. Terdapat 4 fungsi lidah. Yang pertama, sebagai indera pengecap, yang kedua, membantu berkomunikasi, yang ketiga, membantu menelan makanan, dan yang keempat, membantu menghisap cairan. Lidah merupakan organ yang tersusun atas kumpulan otot dan dilapisi oleh jaringan merah muda dan juga lembab yang disebut mukosa. Terdiri dari 2 bagian, yaitu ada bagian posterior dan anterior atau bagian depan. Posterior atau bagian belakang adalah sepertiga dari lidah kita yang tidak dapat digerakkan. Sedangkan anterior atau bagian depan 2/3 dari lidah kita. Pada bagian anterior itu juga terdapat lipatan lidah yang disebut sebagai median linguasulfus. Jika kita perhatikan lebih dekat, maka pada permukaan lidah kita ini itu terasa kasar karena mengandung ribuan benjolan-benjolan kecil yang dapat disebut sebagai papila. Nah, papila ini teman-teman terdapat 4 bagian. Filiformis, yang kedua papila filiformis, yang ketiga papila foliata, dan yang keempat papila circumvallata. Nah, jenis papila. Yang pertama itu papila fungiformis. Bahwa papila fungiformis ini berbentuk seperti jamur, terletak di sisi dan ujung lidah. Nah, yang kedua itu ada papila filiformis yang terletak di 2/3 lidah yang memiliki bentuk seperti benang. Ketiga itu ada papila foliata, terletak di sisi belakang lidah yang memiliki bentuk seperti daun yang mengandung ratusan tesuk. Nah, papila yang terakhir ini kawan-kawan adalah circumvallata. Ini terletak di 1/3 belakang lidah. Dia memiliki bentuk bulat dengan ukuran lebih besar dibandingkan papila-papila lain. Selanjutnya ada struktur tessuat atau kuncup pengecap. Struktur tessuat itu yang pertama tespor. Ini juga memiliki fungsi yang berfungsi masuknya molekul zat makanan. Yang kedua ada mikrofili, berfungsi mengikat molekul zat makanan. Yang ketiga ada
sel gustatori yang memiliki fungsi mengenali stimulus kimia yang terdapat pada makanan. Dan yang terakhir ada sel pendukung yang memiliki fungsi membantu sel gustatori. Nah, teman-teman pernah nggak sih mendengar peta rasa lidah? Nah, jadi kan teman-teman, berdasarkan peta rasa lidah, lidah kita itu kan dibagi menjadi bagian-bagian tertentu yang dapat merasakan makanan. Nah, untuk bagian depan lidah kita itu, yang di bagian lidah itu, yang paling depan itu bisa merasakan manis, asin. Di bagian samping itu rasa asam. Di bagian tengah itu ada rasa gurih, dan di bagian belakang itu kita bisa merasakan pahit. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai mekanisme pengecapan atau langkah-langkah dalam pengecapan. Langkah-langkah pengecapan. Yang pertama, makanan masuk ke mulut. Lalu, makanan larut di dalam air liur. Makanan masuk ke pori pengecap. Yang keempat, reseptor rasa terangsang. Yang kelima, impuls saraf dikirim ke otak. Yang keenam, otak mengolah informasi rasa. Yang ketujuh, manusia merasakan rasa makanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai saraf pada indera pengecap. Beberapa saraf yang berperan dalam indera pengecap. Yang pertama, saraf fasial yang terdapat pada bagian depan lidah. Yang kedua, saraf glossopharyngeus yang terdapat pada bagian belakang lidah. Dan yang terakhir itu ada saraf vagus yang terdapat di daerah tenggorokan. Impuls kemudian diteruskan ke otak, terutama ke pusat pengecap di otak. Setelah itu teman-teman, saya akan menjelaskan apa sih faktor yang mempengaruhi pengecapan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengecapan. Yang pertama, indera penciuman. Nah, saat hidung kita tersumbat, rasa makanan menjadi kurang jelas. Yang kedua itu ada suhu makanan. Makanan yang terlalu panas atau dingin dapat mengurangi sensitivitas rasa. Misalnya nih, kita makan makanan yang masih panas, otomatis rasanya pasti berubah. Nah, yang ketiga itu ada umur. Semakin kita tua, jumlah kuncup pengecap juga dapat berkurang loh. Dan yang terakhir itu ada kondisi kesehatan. Contoh kesehatan itu ada flu, demam, atau gangguan saraf dapat mempengaruhi pengecapan. Nah teman-teman, selanjutnya saya akan membahas mengenai gangguan pada indera pengecap. Ada beberapa gangguan pada indera pengecap, tetapi hanya 4 yang saya jelaskan. Yang pertama ada ageusia. Ageusia ini adalah kehilangan kemampuan mengecap rasa. Yang kedua ada hypogeusia. Hypogeusia ini adalah penurunan kemampuan mengecap. Dan yang ketiga ada dysgeusia. Dysgeusia ini adalah gangguan rasa sehingga rasa makanan itu berubah. Dan yang terakhir itu ada glossitis. Glossitis ini adalah peradangan lidah yang menyebabkan nyeri dan gangguan pengecapan. Misalnya kayak sariawan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari indera pengecap adalah indera pengecap merupakan sistem penting yang membantu manusia mengenali rasa makanan dan minuman melalui lidah dan kencing pengecap. Proses pengecapan melibatkan reseptor rasa, saraf, dan otak. Selain membantu menikmati makanan dan minuman, indera pengecap ini juga melindungi tubuh dari makanan berbahaya.